Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi Syarhi Khamsin Hadisan min Jawabil Kalim yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, yang sekarang kita masuk ke hadis nomor 16. Yang pertama, al-hadis as-sadis asyar, hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tahdab faraddada miraran qala la tahdab. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepada dirinya, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku." Maka Nabi SAW kemudian memberikan jawaban, "Jangan marah." Laki-laki ini mengulang-ulang permintaannya, maka Nabi pun masih konsisten dengan jawabannya, yaitu dengan berkata, "Jangan marah." Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan selain beliau seperti Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Nuaim dalam kitab Akhbaru Asbahan, dan Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubronya. Tapi yang pertama, hadis ini adalah hadis yang singkat, tetapi memiliki makna yang begitu dalam dan begitu luas, yang semakin menunjukkan bahwasanya Nabi memang Allah karuniakan jawami'ul kalim. Jika berbicara tidak butuh dengan kalimat-kalimat yang panjang, tetapi dengan kalimat yang ringkas, tetapi syarat dan penuh dengan makna yang positif. Yang pertama, kita sering membahas tentang siapakah Abu Hurairah, yaitu seorang sahabat dengan periwayatan hadis terbanyak. Yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini memberikan pelajaran besar kepada kita, bahwasanya untuk menjadi muslim yang diridhoi oleh Allah, yang kemudian dijamin masuk surga, itu tidak cukup dengan melakukan ritual ibadah-ibadah tertentu, tetapi juga harus menambah ilmunya tatkala dia beramal. Berdasarkan pertanyaan seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah." Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku itu sholat cuma yang 5 waktu, puasa pun cuma di bulan Ramadan, tetapi aku menambahkan yang Allah halalkan aku halalkan, yang Allah haramkan aku haramkan, dan aku tidak menambah selain itu, apakah aku bakal masuk surga? Nabi SAW kemudian memberikan jawaban singkat dan tegas dengan berkata, "Ya." Berarti sholat kita, saum kita, kalau tidak diiringi dengan pengetahuan halal dan haram, belum bisa menjadikan jaminan bagi kita untuk masuk ke surga. Inilah yang kemudian menjadi jawaban atas pertanyaan kita. Banyak orang Islam yang ibadah, dia sholat, tapi kok kemudian masih melakukan hal-hal yang haram. Sholatnya tidak merubah akhlaknya, sholatnya tidak merubah perangainya. Kenapa? Nggak ngaji. Kalau kemudian hanya sholat kemudian tidak ngaji, maka cukuplah para sahabat datang sebentar melihat Nabi bagaimana sholat, kemudian langsung kembali ke kampung halaman masing-masing. Tapi ternyata mereka sadar Islam itu dibangun di atas ilmu, ibadah juga dibangun di atas ilmu, maka keduanya tidak boleh dipisahkan.
beribadahlah dan berilmulah. Beribadah tanpa ilmu tidak pas, berilmu tidak beribadah juga tidak pas. Harus digabungkan antara ibadah dan ilmu. Maka moga-moga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini termasuk dalam rangka menjadi orang Islam yang sesungguhnya, yang tidak hanya mengandalkan ibadah tetapi juga memperkaya dengan ilmu, sehingga kita bisa memastikan setiap amal-amal kita adalah amal yang diterima, setiap amal kita adalah amal yang memang Allah ajarkan atau Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Tapi yang pertama kita akan bahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, hadis ini menceritakan ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, Rasulullah berikanlah aku sebuah wasiat. Nabi kemudian menjawab dengan kalimat singkat, la tahdab, jangan marah. Merasa tidak cukup dengan jawaban yang terlalu singkat dari Nabi, dia ulang-ulang permintaannya, tapi ternyata Nabi memberikan jawaban yang sama, yaitu apa? La tahdab, jangan marah. Timbul pertanyaan, siapakah laki-laki yang bertanya kepada Nabi itu? Para ulama ternyata ada berbagai pendapat. Pendapat yang pertama, ada sebagian ulama yang tidak memperdulikan siapakah laki-laki di dalam hadis ini. Kenapa? Karena mengetahui atau tidak mengetahui laki-laki ini di dalam hadis tidak menyebabkan hadis itu derajatnya berubah. Mau diketahui atau tidak, hadis ini derajatnya sudah sahih. Di antara ulama yang bersikap demikian adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang beliau kemudian mengatakan la yahtaju ilaih. Tidak penting, tidak dibutuhkan untuk mengetahui siapakah laki-laki yang dimaksud di dalam hadis ini. Tetapi ada juga yang berpendapat konon laki-laki yang ada di dalam hadis ini adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Karena Abu Darda radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tullani ala amalin yudkhiluni al jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amalan yang bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW kemudian memberikan jawaban, la tahdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Hadisun sahih rawahu Tabrani. Dan ada juga yang berpendapat yang bertanya ini adalah Jariyah bin Qudamah As-Sa'di radhiyallahu anhu. Tatkala dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli qaulan yanfa'uni wa aqlil alayya la'alli a'ihi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya sebuah perkataan yang bermanfaat. Tetapi tolong diringkas sehingga saya bisa melaksanakannya. Maka Nabi SAW kemudian memberikan jawaban, la tahdab, jangan marah. Jariyah bin Qudamah As-Sa'di tidak puas, kemudian minta lagi, tapi setiap kali diminta, Nabi memberikan jawaban yang sama, yaitu la tahdab. Bahkan sebagian ulama yang lain juga ada yang berpendapat, konon laki-laki yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, atau Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Ada yang tidak memperdulikan, tetapi ada juga yang mentakyin, yang mengkhususkan konon laki-laki ini adalah kalau bukan Abu Darda, Jariyah Ibnu Umar atau Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua, hadis ini mengisyaratkan tentang semangatnya para sahabat untuk berilmu dan beramal. Para sahabat adalah sosok-sosok manusia yang tidak akan menyia-nyiakan momen pertemuan mereka dengan Nabi. Kalau ketemu dengan Nabi, minimal ada informasi dari Nabi yang menyebabkan kita itu dijauhkan dari neraka. Syukur-syukur informasi dari Nabi itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi para sahabat kemudian sekali lagi tidak akan menyia-nyiakan momen pertemuan dengan Nabi dengan tidak bertanya, dengan tidak menggali ilmu dari Nabi. Nah inilah yang kemudian seharusnya membuat kita merasa malu, karena seringkali kita itu menyia-nyiakan momen bertemu dengan orang berilmu tapi nggak ngapa-ngapain.
Ketemu dengan orang berilmu, paling-paling cuma minta selfie, minta tanda tangan, itu nggak ada manfaatnya. Ketemu dengan orang berilmu, disebut dengan orang yang berilmu karena memang yang menonjol pada dirinya itu apa? Ilmu. Iman-iman kalau tidak dapat ilmu dari beliau, iman-iman tidak dapat nasihat dan wasiat dari beliau. Ini yang kita lihat dari para sahabat, saking semangatnya menimba ilmu dan beramal dari apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini lafalnya unik. Ausini, ya Rasulullah berikanlah kepada aku wasiat. Wasiat itu apa sih? Wasiat itu secara bahasa maknanya pesan yang disampaikan secara halus dan sifatnya berkesinambungan. Seringkali kita mengatakan ini wasiat dari kakek buyut saya. Kenapa dari kakek buyut kemudian bisa sampai kepada kita, bahkan wasiat itu kemudian kita sampaikan kepada anak dan cucu kita, sehingga wasiat itu tidak berhenti di satu generasi tapi sampai lintas generasi, karena wasiat itu memang sifatnya sesuatu yang sangat penting. Bahkan karena pentingnya jangan sampai berhenti di satu waktu, di waktu berikutnya orang tidak tahu. Maka karena sangat penting dan berkesinambungan, berlanjut, bersifat estafet, maka disebut dengan wasiat. Ada juga seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mendefinisikan wasiat itu adalah al-ahdu ila syakhsi fi amrin ham. Jadi yang dimaksud dengan wasiat itu adalah janji kepada seseorang dengan urusan yang penting. Tapi dari dua pendapat ini, saya lebih cenderung hadis ini maknanya adalah makna yang pertama. Pesan yang sangat penting, saking pentingnya jangan berhenti kepada satu generasi saja, tapi sampai lintas generasi. Kemudian yang ketiga, makna dari ghadab atau marah itu apa sih? Saya mengutip definisi yang disampaikan oleh ulama zaman dulu dan ulama zaman sekarang. Ulama zaman dulu seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mendefinisikan marah itu adalah darah di dalam hati yang mendidih karena mencari pelampiasan. Sedangkan A'id Al-Qarni hafizahullah ta'ala, seorang ulama besar dari Saudi Arabia, alhamdulillah kami sempat menimba ilmu kepada beliau karena memang spesialisasi ilmu beliau itu adalah dalam masalah ulumul hadis. Beliau juga termasuk pakar hadis di Saudi Arabia yang diperhitungkan, meskipun beliau juga pernah dipenjara karena punya akidah yang agak nyeleneh. Tetapi di penjara kemudian beliau dinasihatin para ulama dan beliau mengakui kesalahannya, kemudian beliau dibebaskan dan sekarang sudah aktif berdakwah kembali. Beliau mendefinisikan marah itu adalah mendidihnya darah dari dalam hati untuk menuntut balas atau akibat terhalalnya seseorang dari mencapai tujuan dan keinginan. Jadi marah itu memang identik dari kondisi yang tidak mengenakan di dalam hati. Yang ada kalanya marah itu dibenarkan di dalam Islam, tetapi ada juga marah yang dilarang di dalam Islam. Maka para ulama kemudian membagi macam-macam marah. Yang pertama, kalau marah itu ditinjau dari segi hukumnya, maka pembagian hukum yang terbanyak itu 3. Ada yang pertama al-ghadab al-mahmud, marah yang terpuji. Marah yang terpuji ini contohnya marahnya siapa? Marahnya Allah kepada hambanya. Sudah diberikan larangan tapi masih juga dilanggar, maka jangan kemudian kecewa kepada Allah kalau Allah kemudian memberikan hukuman kepada hambanya nanti di akhirat. Itu marah yang terpuji, karena apapun yang datang dari Allah tidak ada yang tercela, semuanya terpuji. Yang kedua, ada al-ghadab al-madmum, ada marah yang tercela. Contohnya apa? Contohnya marah di jalan kebatilan. Udah salah, ditegur, marah. Misalnya ya mohon maaf, ada sekelompok ibu-ibu yang hobinya ghibah. Salah seorang teman mereka kemudian negur, jangan kayak gini, ini kan dosa, bahkan dosanya besar.
Bukannya menerima nasihat itu malah kemudian marah, membenci orang yang menasehati. Maka marah dari sekelompok ibu-ibu yang suka menggibah ini adalah marah yang tercela. Kemudian yang ketiga ada al-ghadab al-mubah, yaitu marah yang diperbolehkan. Misalnya marah yang sifatnya manusiawi, yang tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan. Misalnya marahnya seorang guru tatkala muridnya itu melakukan kesalahan. Nah, itu marah yang diperbolehkan selama marahnya itu kemudian tidak diiringi dengan sikap yang berlebihan. Marahnya seorang ayah kepada anak yang sudah balik tapi meninggalkan sholat. Maka Nabi kemudian memperbolehkan ayah itu untuk memukul anaknya. Maka model marah seperti ini yang hukumnya apa? Yang hukumnya mubah. Tetapi ingat, memukul anak di dalam Islam itu ada rambu-rambunya. Yang pertama, rambu-rambunya apa? Yaitu hindari di tempat-tempat yang mulia. Jangan mukul di wajah. Yang kedua, memukulnya adalah memukul untuk pendidikan, bukan untuk melampiaskan nafsu. Semarah-marahnya bapak terhadap anak yang tidak sholat atau belum sholat, maka marahnya jangan sampai pukulannya itu meninggalkan bekas. Karena tujuan dari memukul ini untuk mendidik, bukan untuk menyakiti atau bahkan bikin cacat. Untuk memastikan pukulan kita tidak menyakitkan itu sampai-sampai Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullah ta'ala itu pernah memberikan tips. Kalau ingin pukulan kita tidak menyakitkan untuk si anak, maka ngangkat alat pukulnya jangan tinggi-tinggi. Karena semakin tinggi tangan kita untuk memukul anak kita, maka potensi sangat sakit dari pukulan itu besar. Tapi kalau kemudian tidak terlalu tinggi, bahkan dekat, maka potensi pukulan yang terjadi itu pukulan-pukulan yang ringan. Marahnya seorang ustadz atau mubaligh ketika pengajian kok jemaahnya ngomong sendiri, itu mubah, terpuji atau tercela, Pak? Sedang tausiah, jemaahnya ngomong sendiri, kemudian ustadznya mubalighnya negur, itu termasuk yang terpuji, tercela atau mubah? Mubah. Makanya ibu-ibu kalau kemudian ada yang negur, ibu-ibu kalau ngaji mendekat, jangan di luar, tapi masuk ke dalam. Itu harusnya ibu yang merasa malu dan harusnya ngikutin apa yang dikatakan oleh guru kita itu. Bukan kemudian malah mutung, malah marah dan sebagainya. Sebagaimana ketika ibu jadi guru, ketika guru kita negur atas kesalahan kita, maka aneh kalau kemudian kita itu malah marah kepada guru kita. Kenapa? Marah kita itu malah bisa marah yang kedua. Guru kita marahnya termasuk hukumnya mubah, tapi kita mensikapi nasihat guru kita dengan cara yang salah, malah ikut marah, menjadi marah yang tercela di dalam Islam. Salah kok kemudian marah. Nah, itu yang tercela. Sehingga termasuk di dalam etika menuntut ilmu itu apa? Mendekat ke sumber suara. Mendekat kepada guru, mendekat kepada ustadz, mendekat kepada mubaligh, itu adalah etika menuntut ilmu di dalam Islam. Sebagaimana yang dulu pernah kita bahas dalam hadis yang kedua. Jibril tatkala nyamar jadi manusia, yang kemudian datang kepada Nabi, duduk berhadapan dengan Nabi, bahkan sampai menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, itu menunjukkan apa? Itulah etika menuntut ilmu. Sedekat mungkin dengan gurumu. Guru itu kalau semakin dekat posisinya dengan muridnya, maka yang disampaikan itu lebih plong dibandingkan dia jauh dengan murid-muridnya. Saya sendiri mengakui, saya kalau di kelas kemudian mepet dengan whiteboard, dengan papan tulis, saya kemudian agak jauh dengan murid saya kemudian ketika menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan kepada murid saya itu tidak optimal. Tapi kalau kemudian lebih dekat, intonasi suara saya tidak perlu dengan suara yang tinggi,
Bahkan kemudian saya seringkali ngomong tuh dari hati ke hati. Kalau kalian itu nanti seperti ini, tapi kalau kemudian dari jauh, maka intonasinya harus lebih keras. Bahkan kadang-kadang gaya bahasanya kaku. Tapi kalau kemudian kita itu mendekat, maka gaya bahasanya itu adalah dari hati ke hati. Maka kita lihat saja pondok-pondok pesantren, misalnya pondok pesantren NU. Begitu utamanya mendekat kepada sang guru itu sampai kemudian nempel-pel dengan gurunya. Ketika Bapak dan Ibu lihatlah bagaimana tatkala mendiang Kiai Maimun Zubair rahimahullah ta'ala memberikan tausiah, itu nggak ada yang kemudian menjauh. Semuanya mendekat. Kenapa? Karena di antara etika menuntut ilmu di dalam Islam itu apa? Mendekat kepada gurunya. Guru itu akan lebih suka didekati daripada kemudian dijauhi. Model ngaji kita itu tidak seperti model ngaji barat. Kalau model ngaji barat itu cuma message, cuma informasi yang disampaikan dari guru kepada muridnya. Sehingga dari jarak semakin jauh, itu mereka merasa tidak mengapa. Tapi kalau dalam Islam beda, Bapak dan Ibu. Kita ngaji itu bukan cuma menyampaikan sesuatu yang Bapak Ibu tidak tahu, sekarang jadi tahu. Tetapi juga bagaimana cara menghubungkan hati dengan hati. Lalu bagaimana seorang guru akan menghubungkan hatinya dengan hati muridnya kalau kemudian posisinya jauh. Paham ya? Makanya kalau kemudian kita melihat majelis-majelis ilmu yang benar-benar syar'i, benar-benar beradab, benar-benar sesuai dengan petunjuk dari Nabi, mereka tidak akan pernah jauh dari gurunya. Bahkan kita mungkin juga pernah dengar istilah halakoh, melingkar. Kenapa? Karena itu juga upaya untuk dekat dengan gurunya. Karena kalau nanti dibuat depan belakang, ada yang tidak bisa melihat gurunya, yuk kita buat adil bisa melihat guru kita dengan cara duduknya melingkar. Supaya apa? Supaya semirip mungkin dengan metode Nabi tatkala mengajar para sahabat. Posisi Nabi dekat, kalau kemudian tidak memungkinkan depan belakang, yuk kita kemudian membuat lingkaran. Subhanallah. Sampai posisi murid saja diatur di dalam Islam. Maka kalau kemudian sekali lagi ya, ibu-ibu atau bapak-bapak marah ditegur karena pengajian kok madhabnya nyenderiyah. Madhabnya itu nyari tembok dan sebagainya. Maka itu hak guru kita untuk negur kita. Bahkan Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang marah kalau beliau sedang memberikan nasihat, tapi kok kemudian ada yang nyender di tembok. Mau itu orang tua sekalipun, Umar bin Khattab marah. Umar bin Khattab mengatakan, kalau kalian tempelkan punggung kalian ke tembok masjid, ketahuilah, setan akan memeluk kalian dari belakang, susah kalian memahami apa yang aku katakan. Segitunya Umar bin Khattab memberikan etika dalam pengajaran. Dekat, bukan jauh. Paham ya? Ya dekat ya. Ya saya memahami ya. Di sini yang hadir juga ada sebagian yang sudah tidak muda lagi. Kalau kemudian duduk di tengah kayak Mas Eri, Mas Tommy dan sebagainya pasti pegel gitu ya. Akhirnya kemudian nyari tembok sebagai pelampiasan. Ya kita maklumi gitu ya. Jangankan ngaji, di antara para sahabat sendiri juga ada yang madhabnya itu nyenderiyah. Gitu ya. Ada sahabat yang memang tidak kuat berdiri lama karena Nabi kita itu kan dalam beberapa momen kadang-kadang sholatnya panjang. Seperti Abu Bakar saja itu pernah membawa tongkat untuk bisa bermakmum dengan Nabi karena Nabi bacanya panjang. Sekuat Umar bin Khattab saja, kayak Pak Margono, nyender. Tapi ingat, pas sholat. Karena sholat kan berdiri. Tapi kalau nuntut ilmu tidak akan sepanjang dan selama pengajian. Makanya Umar bin Khattab nyendernya pas sholat saja karena Nabi bacaannya panjang. Nabi itu pernah surat Al-Baqarah disambung dengan Ali Imran, masih disambung dengan surat An-Nisa. Dapat jemaah Masjid Nur Jamil itu gimana? Bubar. Nggak ikut sholat lagi gitu ya. Wah iya tuh billah gitu ya. Gitu ya. Ini pelajarannya. Kemudian
Syekh Atiyah Salim, beliau pernah mengatakan 20 tahun yang lalu, saya masih ingat, para dokter itu membagi marah menjadi 3. Marah merah, marah hitam, marah hijau. Jadi marahnya itu disesuaikan dengan warnanya. Yang ternyata dalam penjelasan para dokter itu tidak jauh dari penjelasan para ulama. Ada kalanya marah itu malah terpuji. Nggak marah malah nggak pas. Seperti tatkala agama kita dilecehkan, kita kok nggak marah. Maka ingatlah perkataan Buya Hamka. Jika agamamu dihina dan kamu tidak marah, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Nggak ada gunanya kamu hidup kalau agamamu dilecehkan sedangkan kamu diam saja. Itu menunjukkan marah tatkala agama kita dilecehkan, entah itu Allah, entah itu Rasul atau ajaran ini dilecehkan, kita kok kemudian marah, itu sesuatu hal yang malah dipuji di dalam Islam. Itu marah warna hijau. Ada marah yang warna hitam, yaitu marah yang menyebabkan pelakunya itu malah seringkali gelap mata, hilang akal sehat dan sebagainya. Seperti saya katakan, yang udah salah ditegur malah marah. Nah, itu marah yang kategorinya warnanya hitam. Dan marah yang sifatnya diperbolehkan karena memang hal-hal yang lumrah selama tidak berlebihan, maka disifati oleh para dokter menurut Syekh Atiyah Salim tatkala beliau berdiskusi dengan para dokter sekitar 20 tahun yang lalu itu adalah marah yang warnanya merah. Marah itu umumnya warnanya merah, tapi ada kalanya marah itu terpuji menjadi hijau dan menjadi tercela kemudian menjadi berwarna hitam. Tapi kemudian yang selanjutnya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah marah enggak? Pernah. Tetapi diingat, Nabi itu tidak pernah marah kecuali di perkara yang memang berkaitan dengan agama. Kalau Nabi itu dihina dari segi personal, sedahsyat apapun hinaan itu, sedahsyat apapun ejekan itu, beliau tidak marah. Seperti contoh tatkala beliau itu berdakwah ke Taif, berharap penduduk Taif itu kemudian beriman, tapi apa yang terjadi? Malah penduduk Taif itu melempari Nabi dengan batu, sampai-sampai salah satu batu itu kena mata kaki Nabi dan berdarah. Jibril alaihissalam tidak terima, kemudian turun dan mengatakan, kalau kamu pingin ya Muhammad, jatuhkan gunung ini kepada penduduk Taif, mereka binasa semua. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Enggak. Jangan. Bahkan Nabi SAW kemudian berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Ya Allah, jadikanlah dari rusuk mereka orang-orang yang beriman kepadamu. Ternyata doa Nabi ini Allah kabulkan. Generasi pertama memang membenci, bahkan pernah mendolimi Nabi. Tapi ternyata anak dan cucunya beda dengan pendahulunya. Mereka beriman kepada Nabi, mencintai Nabi, bahkan menjadi pengikut setia Nabi. Ini menunjukkan Nabi itu nggak pernah marah dari segi kalau yang dihina itu personal. Tapi kalau sudah kaitannya dengan agama, Nabi itu marah. Misalnya Nabi marah kepada siapa? Kepada imam yang kemudian bacaannya terlalu panjang memberatkan jamaah. Seperti yang pernah dialami oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi itu pernah sholat Isya membaca surat yang panjang, menyebabkan Mu'adz bin Jabal yang merupakan imam di sebuah kampung datang ke kampung itu dengan kondisi terlambat. Udah Mu'adznya sendiri ikut Nabi itu panjang, lama, sampai di kampung di mana dia akan ngimamin kampung itu sholat Isya, ternyata dia niru Nabi, juga baca bacaan yang panjang. Sampai salah seorang jamaah di kampung itu ngadu kepada Nabi. Nabi kemudian marah, kemudian mengatakan, aturidu antakuna fattanan ya Mu'adz. Apa kamu ingin menjadi orang yang menimbulkan fitnah ya Mu'adz? Di belakangmu tuh ada orang yang sedang sakit,
di belakangmu tuh ada orang yang sudah tua, di belakangmu ada perempuan, di belakangmu ada anak kecil. Maka kalau sholat ringankanlah bacaanmu. Nabi pernah marah. Nabi pernah marah juga tatkala Abu Dzar Al-Ghifari itu mengejek Bilal bin Rabah. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari mengejek Bilal bin Rabah itu dengan kalimat apa? Dengan panggilan ya benar sauda, wahai anak laki-laki dari perempuan yang berkulit hitam. Perkataan ini kemudian diadukan oleh Bilal kepada Nabi. Nabi kemudian mengomentari Abu Dzar Al-Ghifari dengan mengatakan, inna kamru'un fika jahiliyah. Kamu tuh seseorang yang meskipun sudah masuk Islam, tetapi ada sifat-sifat jahiliyah yang masih tempel dalam hati. Jadi kalau kita itu bercanda, ngejek, itu jangan berlebihan Bapak-Bapak. Kenapa? Karena Nabi saja pernah marah tatkala ejekan itu berlebihan. Yang ketiga, Nabi itu pernah marah bahkan 2 kali kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang pertama tatkala Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan duel dengan seorang musyrik. Musyrik itu kalah, lari, dikejar oleh Usamah. Tatkala kemudian dikejar jatuh, laki-laki ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Usamah menganggap syahadatnya ini cuma untuk menyelamatkan dirinya dari tebasannya, dan akhirnya laki-laki itu tetap ditebas. Berita itu sampai kepada Nabi, Nabi kemudian marah, Nabi kemudian mengatakan, hal syakok tasodoh. Apa kamu sudah membuka dadanya sampai bisa tahu orang ini mengucapkan syahadat untuk cari selamat saja atau memang karena dia beriman kepada Allah? Nabi marah. Yang kedua, Nabi marah tatkala ada seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri. Kemudian mereka berusaha untuk mencari dispensasi jangan sampai dipotong tangannya. Merasa di antara orang-orang yang dekat dengan Nabi itu adalah Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisah itu kesayangan Nabi, Usamah bin Zaid juga disayang oleh Nabi. Kesayangan dari putra kesayangan. Itu Usamah bin Zaid. Dilobi oleh para sahabat untuk ngomong kepada Nabi minta dispensasi. Nabi mendengarkan perkataan Usamah bin Zaid, setelah itu beliau berdiri. Kemudian menceramai para sahabat, terutama Usamah bin Zaid. Atukallimuni fi hadin min hududillah. Apa kamu mau menasihati aku dalam menegakkan hukumnya Allah? Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian, idza sarqa fihimus syarif tarakuhu. Kalau yang mencuri itu adalah orang yang mulia, orang kaya, tidak diberlakukan hukuman. Wa idza sarqa fihimud dhaif aqamu alaihi had. Tapi kalau yang mencuri itu adalah orang lemah, orang miskin, maka hukum segera ditegakkan. Waimullah lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah merupakan putriku itu mencuri, niscaya aku potong sendiri tangannya. Menunjukkan Nabi marah kalau kemudian hukum Allah yang harusnya ditegakkan, kok kemudian ada orang yang berupaya untuk melakukan dispensasi atau pembatalan terhadap pemberlakuan hukum Allah itu. Nabi pernah marah 2 kali kepada Usamah bin Zaid. Nabi juga pernah marah kepada beberapa sahabat yang datang menjadi tamu Nabi di waktu malam. Kemudian Nabi sholat tahajud dan tamunya ini ikut jadi makmumnya. Tamunya ini kemudian besoknya datang lagi biar bisa menjadi makmum Nabi lagi di rumahnya. Nabi tidak bukakan pintu. Tapi ternyata beberapa sahabat ini berlebihan. Nggak dibukain pintu, maka yang pertama ngetuk pintu Nabi berkali-kali. Nyebelin, biar dibukain. Orang yang kedua meninggikan suara, manggil Nabi Muhammad dengan suara yang keras. Ya Rasulullah bukain dong, ya Rasulullah bukain dong. Dan yang ketiga sangat kekanak-kanakan. Ngambil kerikil kemudian dilemparkan ke atap rumah Nabi. Jadi 3-tiganya nggak beretika. Nabi kemudian keluar dari rumah marah kepada mereka sambil menasihati. Tahajud itu tidak harus selalu bersamaku. Kalian bisa lakukan sendiri di rumah-rumah kalian. Maka semenjak itu para sahabat kemudian sadar
bahwasanya tahajud itu tidak harus selalu bersama Nabi, tapi bisa dilakukan di rumah masing-masing, bahkan sendirian boleh, berjamaah juga boleh. Meskipun dulu saya mengatakan umumnya para ulama lebih menyukai tahajud atau qiyamul lail itu dilakukan sendirian, meskipun kalau berjamaah tidak dilarang. Dari riwayat Nabi itu pernah berjamaah dengan Abdullah bin Abbas, bersama dengan Hudzaifah ibn Yaman, bersama dengan Anas bin Malik dan ibunya. Kemudian yang selanjutnya adalah makna la tahdab. Kalau kita memahami secara harafiah la itu tidak atau jangan, tahdab itu marah, janganlah kamu marah. Apakah kemudian dari penjelasan tadi marah itu menjadi sesuatu yang sifatnya mutlak haram? Ternyata tidak. Para ulama itu memahami sabda Nabi ini dengan dua pemahaman. Yang pertama, la tahdab itu maknanya jangan mudah marah. Marah boleh, tapi jangan sedikit-sedikit marah. Yang kedua, kalaupun marah, jangan ikuti dengan tindakan yang lain yang menyebabkan kamu menyesal. Kalau marah dengan lisan saja sudah cukup, dengan ekspresi diammu sudah cukup, maka jangan ikuti dengan kegiatan yang lain karena seringkali akan menimbulkan penyesalan. Marah sambil nempeleng, marah sambil banting, marah sambil berkata-kata kotor, itu tidak diperintahkan di dalam Islam, bahkan dilarang. Maka makna dari Nabi la tahdab itu bisa bermakna dua. Jangan mudah marah, atau ketika marah jangan berlebihan. Kemudian kiatnya bagaimana supaya kita itu bisa menahan marah? Saya setiap kali membahas ini, pasti nanti di akhir sesi ada yang mengatakan, sulit Pak. Ya, makanya Nabi itu sampai mengatakan konsekuensi dari orang yang bisa melakukannya itu apa? Surga. Ke surga itu nggak murah Pak. Surga itu ada harganya. Di antara harga untuk bisa masuk ke dalam surga itu apa? Jangan mudah marah, jangan marah yang menyebabkan kamu berlebihan dalam bertindak. Memang sulit, tapi bukan mustahil. Sehingga mohon maaf nanti Bapak dan Ibu jangan lagi bertanya kepada saya atau berkata kepada saya, sulit Ustadz. Seakan-akan perkataan sulit ini kemudian melegitimasi Bapak dan Ibu untuk marah. Sekali lagi, ada isyarat dalam Islam marah itu boleh, bahkan kadang-kadang wajib. Tapi Nabi menasihati jangan mudah marah, atau ketika marah jangan berlebihan. Nah, koridor kita tuh dua itu. Jangan mudah marah, yang kedua kalau marah jangan berlebihan. Tapi supaya kita bisa menghindari marah, caranya gimana? Yang pertama, hindari atau meminimalisir penyebab kemarahan. Mohon maaf ya ibu-ibu. Kalau suami itu pernah ngomong, aku nggak suka kalau kamu pakai baju ini, ya jangan dicoba atau dipakai lagi baju itu. Kenapa? Bikin emosi suami. Saya mau cerita, moga-moga tidak menyebabkan istri saya sakit hati ya. Istri saya itu punya pakaian daster apa? You can see. Ya, you can see. Garis-garis, warnanya hitam dan oranye. Saya nggak suka istri saya pakai itu. Sampai saya kemudian bilang, kamu tuh kalau pakai itu kayak ulat bulu. Nah, dia nggak tanggap Pak. Dia itu saya marahin tapi menganggap itu candaan. Beberapa hari kemudian setelah baju itu dicuci, dipakai lagi. Saya kemudian ngomong, kamu nggak tanggap toh? Aku ngomong kayak gitu tuh marah. Marah terus kemudian ganti baju. Paham ya ibu-ibu ya? Kalau hal itu memang tidak disukai oleh suami, jangan diulangi. Kenapa? Memicu kemarahan suami. Demikian juga bapak-bapak. Jangan cuma mau dimenangkan tapi tidak mau mengalah. Ya. Kalau kemudian istri ada sesuatu yang tidak disukai dari bapak, ya jangan mengundang kemarahan istri. Contoh, ya mohon maaf ya, kelemahan laki-laki itu di mana? Di mata. Bapak-bapak yang termasuk saya ya, moga-moga kita senantiasa ingat kepada Allah dimanapun kita berada.
Ya kadang-kadang mata ini tidak bisa dijaga. Berjalan dengan istri tapi kemudian ketika ada perempuan lebih cantik atau yang cantik kemudian melihat, pasti istri marah. Maka jaga-jaga daripada nanti istri marah, tundukkan pandangan. Atau ketika ngelihat, wah di sana banyak perempuannya, nyari jalan yang lain. Nah itu. Jadi kalau pengen nggak marah, hindari penyebab kemarahan. Yang kedua, baca ta'awud, baca isti'adah. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan itu menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Dalam hadis itu lafalnya 2. Nabi pernah mengajarkan untuk menghilangkan marah, ucapkanlah a'udzubillah. Yang kedua, a'udzubillah minasyaiton. Kalau dengan pakai ar-rajim boleh enggak? Saya tidak menemukan larangan. Tapi kalau saya itu tipikal orang yang kalau di dalam hadis lafalnya gitu ya gitu. Jadi kalau saya marah, saya pakai satu di antara 2 kalimat. Minimalnya saya mengucapkan a'udzubillah. Atau maksimalnya saya mengucapkan a'udzubillah minasyaiton. Meskipun kalau ditambah ar-rajim, para ulama tidak melarang. Paham ya? Saya cuma melihat contoh dari hadis di mana Nabi itu tidak pakai kata ar-rajim. Kata ar-rajim itu nanti munculnya di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin menahan marah apa? Diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi. Kalau salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Kemudian yang keempat tidak bisa dipungkiri ya. Marah itu kan kondisi mendidih. Ibarat ceret sedang mendidih. Kok kemudian posisinya dirubah-rubah? Biasanya mendidihnya kemudian turun. Meskipun nanti mendidih lagi. Setidaknya kemudian kita melakukan apa? Merubah posisi. Kalau kemudian dalam keadaan berdiri, kata Nabi ya, maka kemudian duduklah. Duduk masih marah, berbalinglah. Dan yang terakhir, kata Nabi, kalau kemudian berbaring masih marah, maka berwuduklah dan sholatlah. Jangan protes dulu, jangan tanya dulu kalau bapak dan ibu belum mempraktekkan. Karena ini terapinya sampai berlapis-lapis. Dari berdiri, duduk, berbaring, wudhu, sholat. Jangan tanya, terus nanti kalau habis sholat masih marah gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena ini berlapis-lapis. Kalau cuma 1 lapis kemudian masih marah, oke. Tapi kalau 4 lapis masih marah, mohon maaf, saya tidak mau menghayal, tapi saya yakin sabda Nabi itu pasti benar. Sampai berlapis kemudian dilakukan, pasti marah kita hilang. Kemudian yang selanjutnya apa? Mengingat wasiat dan janji Nabi SAW. Misalnya, la takhdab walakal jannah. Kalau kamu tidak marah, maka bagimu surga. Itu akan menyebabkan kita untuk menahan marah. Kalau nanti saya tidak marah, saya dapat surga ya Allah. Kemudian para ulama seringkali berhujjah dengan surat Ali Imran ayat 133-134. Ayat yang sering dibaca tatkala halal bihalal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dan seterusnya. Sampai kemudian Allah mensifati wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri-ciri orang bertakwa dalam Ali Imran 133-134 itu adalah yang menahan amarah, memberikan maaf, dan Allah itu adalah zat yang menyukai orang-orang yang berbuat baik. Para ulama seringkali menyisipkan kisah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ali, itu suatu ketika punya budak perempuan yang kalau dalam bahasa kita ceroboh. Ceroboh itu bahasa Jawanya apa? Biayaan. Nah, biayaan. Kalau kerja itu pasti ada efek sampingnya. Nah, suatu ketika Ali bin Husain itu sedang makan. Budak perempuannya bawa air. Ya karena biayaan. Air itu kemudian tumpah dan mengenai wajahnya Ali bin Husain. Sebagai seorang majikan mendapati kelakuan dari budaknya seperti itu biasanya gimana? Marah kan ya. Maka saat itu kemudian Ali bin Husain berdiri.
untuk melampiaskan marahnya kepada budak perempuannya. Tapi ternyata budaknya malah baca ayat. Wal kaziminal ghaidha. Di antara tanda orang bertakwa itu menahan amarah. Maka kemudian Ali bin Husain karena ditegur dengan ayat, beliau kemudian mengatakan kazam tu ghaizi. Sudah ku pendam marahku. Budaknya melanjutkan wal afi 'anil nas. Enggak cukup dengan itu, maafkan. Kemudian Ali bin Husain mengatakan afallahu anki. Moga-moga Allah maafkanmu. Lanjutkan lagi oleh si budak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tuh suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka kemudian Ali bin Husain mengatakan fadhabi fa'anti hurrah. Dah, kamu hari ini bebas. Subhanallah. Berawal dari wajah yang terkena air, dari seorang budak yang biayaan. Ya, bahasa yang benar biayaan. Bahasa yang lain apa? Ya-yaan. Sama aja ya. Ya. Tapi kemudian berefek sampai menahan marah, kemudian memaafkan, bahkan dibebaskan. Subhanallah. Gitu ya. Maka kalau kemudian orang itu paham ayat, sekali lagi ya, di antara fadilah kita menghafalkan ayat-ayat Al-Quran itu apa? Kalau kita ketemu dengan sebuah kasus, kita kemudian segera bisa menemukan solusinya di dalam Al-Quran. Minimalnya kalau bapak dan ibu susah menghafal Al-Quran, sering ngaji. Ustadznya membacakan ayat, ketika bapak dan ibu ketemu kasus, ingat dengan ayat yang dibaca oleh ustadz itu, sehingga ketika menghadapi permasalahan dengan cara yang benar. Kemudian yang selanjutnya apa? Mengingat bahwasannya marah itu menghimpun keburukan, dan kesabaran itu menghimpun seluruh kebaikan. Marah itu bahkan awal dari keburukan. Awalnya cuma mungkin dari lisan. Tapi seringkali gara-gara marah yang tidak terkontrol, orang kemudian berlebihan. Seperti mungkin yang lagi viral di sosmed ya. Ada seorang laki-laki marah kepada istrinya kemudian dijatuhkan dari motor, ditempeleng, bahkan yang terakhir itu bukannya semakin mereda marahnya sampai kemudian motornya itu ditimpakan kepada istrinya. Waliyadzubillah. Beberapa tahun yang lalu juga saya pernah dapat video yang saya melihat itu ngenes. Ngenesnya gini, daripada orang itu sibuk memvideo kekejaman seorang ibu kepada anaknya, lebih baik dia kemudian tinggalkan HP-nya, cegah ibu itu untuk menyiksa anaknya. Saya mikirnya kayak gitu. Ada seorang bayi, mungkin baru berusia sekitar 6 bulan. Mungkin rewel atau apa. Ibunya kemudian memukulnya berkali-kali. Memang alat pukulnya tidak sesuatu yang keras, tak bantal. Tapi kalau kemudian bayi umur 6 bulan dipukul dengan bantal, ya lama-kelamaan kan sakit juga. Ketika dia sedang agak tegak, dipukul dengan bantal, jatuh juga. Saya kemudian berpikir daripada videoin, mending berhenti videoin, cegah ibu itu untuk tidak berlebihan kepada anaknya. Sekaligus saya juga mengambil pelajaran dari video itu ya. Inilah pentingnya mengetahui karakter calon pasangan kita. Mas-mas khususnya yang belum menikah. Kalau mau menikah jangan cuma cantik. Tapi ketahui karakter dari calon istri kita. Jangan cuma mengandalkan rekomendasi perkataan orang. Tapi cek. Bahkan kalau perlu kadang-kadang diuji. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Seperti mendiang ibu saya. Rahimahullah. Dulu pernah cerita. Dulu sebelum bapakmu ngelamar ibu dulu tuh dideketin seorang laki-laki. Tapi ibu karena memang tidak tahu dia, ibu tuh kemudian ngetes. Ibu cubit. Apa yang terjadi? Laki-laki itu balas nyubit. Ibu saya kemudian dah pulang. Karakternya udah kelihatan. Nah, saya tidak mengatakan atau menganjurkan mas-mas kemudian melakukan hal yang sama. Pakai cubit-cubitan ketika akan ngelamar, enggak. Megang aja nggak boleh, apalagi nyubit. Gitu ya. Tapi carilah
nasihat-nasihat para ulama untuk tahu karakter seseorang dari cara bicaranya. Dites, seandainya nanti kalau kita gini, sikapmu gimana, itu kan kelihatan. Modal terbesar dalam menikah itu apa? Ilmu. Makanya sebelum menikah, banyakin ilmunya. Karena nanti kalau sudah menikah, nggak ada waktu untuk ngaji, nggak ada ilmunya. Padahal permasalahan terbesar dari kehidupan manusia itu kapan? Tatkala dia sudah menikah. Maka modal terbesarnya apa? Ilmu. Maka sekali lagi ya, kalau ingin nahan marah, ingat marah itu sumber keburukan dan sabar itu adalah sumber dari kebaikan. Terakhir, marah ini dibahas oleh para ulama fikih kaitannya dengan peristiwa-peristiwa. Misalnya kasus, boleh enggak seorang laki-laki yang sedang marah mentalak istrinya? Itu jadi pembahasan. Para ulama mengatakan kalau marahnya itu tetap menghadirkan akal sehatnya, maka talaknya jatuh. Tapi kalau kemudian marahnya itu menyebabkan akal sehatnya hilang, maka meskipun dia mentalak istrinya tidak jatuh. Jadi lihat dulu. Nah kalau saya sih lihat kondisinya. Misalnya ada seorang istri cuma dicurigai selingkuh. Ada chat mesra di HP-nya. Suaminya marah menjatuhkan talak. Kalau dalam pandangan saya pribadi tidak jatuh. Karena baru indikasi selingkuh. Tapi kalau kemudian istrinya ini udah ketahuan gandengan tangan dengan laki-laki lain, pergi ke sebuah tempat untuk melakukan kemaksiatan, nah nggak marah malah aneh. Nggak mentalak malah aneh. Paham ya? Jadi lihat kondisinya dulu. Ada kalanya talaknya itu tidak sah, ada kalanya sah. Sah kalau kemudian masih berakal sehat, tapi kalau sudah tidak berakal sehat, meskipun dia mengucapkan talak, tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada waktu untuk tanya jawab Pak? Udah siang. Mungkin satu saja ya Pak Margono ya, spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat pencegah marah itu sunnahnya apa? Apa ya? Sholat 2 rakaat dibaca apa ada namanya? Yang kedua, imam yang terlalu cepat bacaannya sehingga tidak jelas bacaannya, seakan-akan kayak dorongan di luar. Itu kita menyikapi bagaimana, karena kita tertinggal dan tidak bisa memaknai apa yang diucapkan. Sekian, terima kasih. Yang pertama, sholat pencegah marah. Tidak ada sholat model kayak gitu Pak. Yang ada itu kalau dengan sholat akan menyebabkan kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Adanya itu. Kemudian sholat yang bagaimana sampai bisa menahan marah? Sholat yang kemudian dilaksanakan dengan penuh penghayatan. Penuh penghayatan. Mulai dari takbir kita pikirkan maknanya apa. Meletakkan tangan di atas dada, hikmahnya apa, pelajarannya apa. Sampai nanti salam ke kanan dan ke kiri itu pelajarannya apa. Kalau orang kemudian bisa mengambil banyak pelajaran dari bacaan dan gerakan sholat, maka pasti sholatnya itu bermanfaat tatkala dia sedang tidak sholat. Kenapa? Di antaranya tahanlah nafsumu yang tersimbolkan dengan meletakkan tangan di atas dada. Habis sholat kok nurutin nafsu, berarti dia tidak mengambil pelajaran dari sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang imam yang bacaannya terlalu cepat, itu hukumnya bagaimana? Pertama, para ulama mengatakan hukum sholat makmumnya tetap sah. Tetapi supaya tidak terulang kembali, makmum berhak untuk menegur imam. Sebagaimana kejadian di Masjid Qiblatain dan Masjid Quba. Tatkala ada seorang imam punya kebiasaan khusus, kemudian jemaahnya
merasa aneh atau janggal, dilaporkan kepada Nabi, Nabi kemudian komentar. Berarti jamaah itu punya hak untuk menegur imam. Konon kalau Masjid Kuba di saat itu ada seorang sahabat yang suka baca surat Al-Ikhlas. Di setiap rakaat pasti baca Al-Ikhlas. Dia baca surat yang lain, kemudian Al-Ikhlas. Baca surat yang lain, kemudian Al-Ikhlas. Jemaahnya kemudian tanya, kamu kalau baca surat kenapa enggak Al-Ikhlas saja? Atau surat yang lain saja, kenapa kok digabungin? Imam ini kemudian mutung, kemudian berkata, kalau kamu masih pengen aku jadi imam kalian, ya kayak gitu sholatku. Kalau sudah nggak suka dengan aku, cari imam yang lain. Mutung. Perkara itu kemudian diakudukan kepada Nabi, Nabi kemudian malah kemudian bertanya, tanya kepada dia, alasannya seperti itu kenapa? Kemudian ternyata laki-laki ini mengatakan, innaha sifatur rahman, wa ana uhibbu an aqra'a biha. Surat Al-Ikhlas itu menggambarkan sifat Allah yang maha pengasih. Dan aku paling suka sholat dengan membaca surat itu. Maka Nabi kemudian mengatakan, biruhu anallaha yuhibbuh. Beritahukan kepada si imam tadi, Allah cinta kepadanya. Subhanallah gitu. Jadi tapi ambil pelajarannya adalah ya ditegur tapi nanti habis sholat. Ditegur dengan baik. Ngeyel ya sudah. Ya sudah. Tapi setahu saya ya, hadis yang kaitannya dengan imam tuh terkait imam yang bacaannya panjang. Saya belum pernah menemukan ada hadis dengan matan sahabat protes karena imam ini bacaannya pendek. Belum pernah. Seakan-akan memang kayaknya itu yang disukai. Ya, saya paham. Ya sudah diikuti saja. Innamaju ilal imamul yu'tama bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau ada kesalahan dan itu nanti bisa dilakukan di luar sholat, maka ditegur nanti di luar sholat. Oh, kalau segan nanti nggak berubah-berubah. Cari orang yang kemudian kayaknya lebih pas menasihati dia. Tapi jangan biarkan kemungkaran itu terus terjadi. Saya dulu pernah tinggal di Pandean, ada sebuah musola yang saya tinggalkan gara-gara imam dan muadzinnya sebenarnya sudah sepuh. Tapi sholat itu kayak senang. Sholat kayak senang. Jarak antara adzan dan iqomah itu cuma 2 menit. 2 menit. Jadi muadzinnya adzan, dan kemudian imamnya setelah itu langsung sholat. 2 orang ini kalau sudah selesai sholat sunnah, langsung iqomah. Sampai-sampai ada kejadian, saya sudah sholat di musola itu, kemudian saya pergi ke arah Klodran. Klodran itu baru iqomah. Saya pakewah dengan jemaah Klodran, saya pelan-pelan. Nanti saya tidak dikira nggak sholat. Padahal sudah sholat di kampung saya. Paham ya? Sudah sepuh tapi modelnya senang, cepet banget. Wallahu a'lam. Demikian ya, sudah siang, kurang bijak kalau kemudian saya perpanjang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.